Pada gelaran Prepkom 3 UN Habitat ada 14 kampung yang akan menjadi destinasi para delegasi. Di antaranya Kampung Lontong, Samijali, dan Beratang Binangun. Dan beberapa hari lalu saya berkesempatan untuk melihat langsung kampung-kampung tersebut. Berikut perjalanan saya bersama juru kamera Mahesa Nugraha belusukan ke kampung tematik di Surabaya. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, kota Surabaya mempunyai banyak sekali kampung. Tidak hanya unik dengan namanya, namun juga mempunyai potensi. Bak gayung bersambut. Potensi tersebut ternyata akhirnya difasilitasi oleh pemerintah kota, sehingga kampung-kampung tersebut kini menjadi mandiri. Kota Surabaya tak hanya lekat dengan sebutan sebagai kota pahlawan, tapi juga kota kampung. Pasalnya, di kota berpenduduk 3 juta jiwa lebih ini, banyak terdapat kampung tematik dan mandiri. Di antara kampung tersebut adalah Kampung Lontong. Warga di kampung yang terletak di kawasan Banyu Urip Lor 10 Surabaya ini, mayoritas memproduksi lontong. Aktivitas tersebut mulai dilakoni warga sejak tahun 90-an. Saat ini, terdapat 76 perajin lontong di kampung ini. Mereka setiap hari memproduksi lontong untuk dipasok ke sejumlah pasar tradisional di Surabaya dan di luar kota. Ya, di kampung ini hampir setiap harinya semua warga di sini bergelut dengan beras putih dan juga daun pisang. Lebih dari 2 ton beras setiap harinya di kampung ini mengolah beras menjadi lontong. Tak hanya dijual di pasar-pasar tradisional di kota Surabaya saja, tapi juga merambah ke sejumlah kota lainnya. Ya, terangkatnya perekonomian di sini berasal dari lontong-lontong ini. Kampung tematik dan mandiri lainnya adalah kampung di kawasan bekas lokalisasi Doli. Namanya Kampung Samijali. Kepanjangan dari Samiler jarak Doli. Ya, sejak ditutup tahun 2014 lalu, kampung yang dulu menjadi pusat prostitusi ini berubah. Satu persatu warga beralih profesi menjadi perajin Samiler, yakni kerupuk olahan dari singkong. Warga bekas lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini kini mulai berdaya. Nah, bisa dilihat sekarang warga di sini sudah mulai memproduksi seperti ini kerupuk Samiler yang akhirnya bisa menembus pasar ke luar kota dan bisa merubah dari perekonomian di warga kampung ini. Penutupan lokalisasi Jarak dan Doli memang sempat membuat perekonomian warga terpuruk. Tapi kini, mereka bangkit dengan wajah dan semangat baru. Ya, untuk kedepannya harapan saya ya untuk Samijali, ya mudah-mudahan nantinya itu tetap untuk berkembang dan bisa untuk biarpun tidak ada untuk dampingan, kita bisa untuk mandiri lah. Insya Allah harapan kita untuk seperti itu terwujud. Saat ini, Kampung Samijali setiap hari memproduksi 50 hingga 350 pak kerupuk Samiler. Ratusan pak kerupuk Samiler tersebut dikirim ke sejumlah kota di sekitar Surabaya. Kampung yang satu ini dikenal sebagai kampung ramah lingkungan. Namanya Kampung Beratang Binangun.
Memasuki kampung ini, kita akan menemukan suasana hijau. Suasana sejuk begitu terasa ketika memasuki sebuah kampung di tengah perkotaan, namanya Kampung Beratang Binangun. Nah, ini tak lepas dari warga kampung ini yang selalu menanam tanaman pohon di depan rumah mereka, mulai dari tanaman mangga hingga ada tanaman obat keluarga. Dan tak hanya berhenti di situ saja, ternyata warga ini juga berhasil membuat sebuah terobosan yang juga bisa bermanfaat bagi warga itu sendiri, yaitu apal, alat penjernih air limbah. Seperti ini alatnya. Kampung Beratang Binangun dulunya adalah kawasan kumuh. Betapa tidak, kampung ini bekas tempat pembuangan sampah. Perbaiki karena ini bekas pembuangan sampah. Kan kita nggak nyaman ya hidup di tempat pembuangan sampah. Oleh karena kita semua warga ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Dan alhamdulillah kita bisa membentuk bank sampah yang kita bentuk pada tahun 2012 ya. Tapi sebelum 2012 kita hanya kalau ada orang pemulung ya kita jual gitu aja. Setelah 2012 ini kita betul-betul membuat bank sampah di mana omset daripada setiap bulannya itu sekitar 400.000. Keberadaan kampung-kampung di kota Surabaya awalnya menjadi sebuah masalah perkotaan, mulai dari lingkungan hingga perekonomian. Tapi seiring perjalanan waktu, pemerintah kota bisa merubah dan memberdayakan warganya. Sehingga ke depannya, kampung-kampung akan dijadikan sebagai destinasi wisata. Surabaya nggak punya potensi wisata yang indah, yang berbasis alam ya, seperti gunung atau pantai yang berpasir putih, nggak punya. Jadi kita punya potensi wisata yaitu wisata heritage, wisata perkotaan. Itu diantaranya seperti kampung, gedung-gedung kuno. Nah itu sebetulnya kalau dikelola dengan baik, terus warga juga paham, sadar potensi, nah itu nantinya akan impact-nya bagus dalam jangka panjang. Pengamat tata kota dari UKP Trans Surabaya menilai, keberadaan kampung sangat memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian kota. Namun sayang, selama ini kampung hanya dinilai sebagai lahan sisa. Kampung kan lokasinya selalu mengikuti dari pusat kota ya. Dan pusat kota itu selalu memiliki karyawan. Nah, karyawan yang bekerja di pusat kota itu tidak selalu mampu untuk membeli atau untuk membeli perumahan formal yang ada di luar. Jadi mereka hanya sanggup untuk tinggal di kampung, kos dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga sektor informal kota itu sebagian besar penduduknya tinggal di kampung. Padahal kalau kita tahu lebih dari 80% kehidupan kita sehari-hari di perkotaan ini kita sangat tergantung dengan sektor informal kota. Jadi sebetulnya itu potensinya. Kampung-kampung di kota Surabaya tentu tak bisa diabaikan keberadaannya. Pasalnya, dari kampung-kampung itulah terbentuklah sebuah kota. Perlu pembenahan dan pemberdayaan lebih lanjut agar kampung di Surabaya menjadi buah bibir masyarakat dunia. Dewi Anggra, Mahesa Nugraha melaporkan untuk NET.